menarik memang Pak. Oke. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam ya. Boleh bicarakan tentang Bapak udah pernah di DPR? Iya. Ya. Bagaimana pengalaman di DPR? Ya sangat menarik saya harus katakan ya. Sangat-sangat menarik karena dari dalam saya mendapat gambaran lebih banyak lagi mengenai keadaan bangsa ini, keadaan negara ini, keadaan negeri ini. Sebelumnya saya sering bertanya, kenapa negeri yang demikian kaya raya, yang diberkahi oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang demikian besar, kok setelah 60 tahun lebih merdeka masih sengsara? Ini kan aneh kan? Ibaratnya waktu dulu ada ya pepatah mengatakan tikus kelaparan di lubuk padi. 60 tahun lebih merdeka, kita masih seperti sekarang, harus bersusah payah pinjam duit untuk membangun, harus mengirim jutaan tenaga kerja kita supaya bisa mencari duit di luar bagi keluarga mereka. Negara yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri umumnya adalah negara-negara yang di dalam negerinya sendiri tidak sanggup memberikan lowongan kerja yang cukup. Saya ingat tahun 60-an di Eropa ada beberapa negara yang memang Eropa Barat ya, banyak sekali tenaga kerja yang disebut season workers ya, tenaga musiman dari Italia, dari Spanyol, dari Portugal, dari Yunani, Greece ya, dari Turki itu ke Eropa Barat. Eropa Barat tahun 60-an itu lagi booming. Waktu saya lihat, kenapa begitu? Nah, saya analisa, ternyata negaranya tidak sanggup memberikan pekerjaan yang cukup. Demikian juga sekarang Indonesia. Jutaan orang kita ke negara tetangga, sampai jauh juga ya, di Asia maupun sampai Timur Tengah. Ya, duit yang mereka kirim ke Indonesia menurut data terakhir itu kalau nggak salah 4 billion dollars, 4 miliar dolar, lumayan. Nah, kalau alam kita demikian kaya, kalau jumlah penduduk kita demikian besar, pertanyaan kembali, kenapa kita masih termasuk negara yang belum makmur? Ada sesuatu yang nggak benar. Alam sudah kaya, orang-orang kita pintar, orang Indonesia pintar. 1 lawan 1, orang Indonesia lebih menang Indonesia lawan Jepang. Tapi makin banyak, 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4, nah Indonesia mulai kalah. Kenapa? Indonesia lebih banyak main sendiri. Lihat aja pertandingan olahraga, badminton jago, catur jago, fisika jago, tapi sepak bola yang memerlukan teamwork, pernah nggak bertanya kita, kenapa dari 220 juta penduduk itu, anggap 220, 230, nobody relate, knows exactly ya, karena banyak punya KTP lebih dari 1. Kenapa tidak sanggup merekrut 20 orang saja, katakanlah 30 lah, untuk membentuk sebuah tim sepak bola yang bagus? Kita sudah mendatangkan banyak pelatih-pelatih dari Eropa yang terkenal. Artinya duitnya ada kan? Kenapa sampai hari ini tidak sanggup kita menelurkan tim sepak bola? Itu contoh yang sangat bagus. Berarti teamwork, semangat teamwork kita itu masih sangat belum terbentuk. Semuanya ini tidak terlepas dari sistem pendidikan yang ada. Sebuah negara, kita ambil dari Asia saja, tidak ada sebuah negara yang akhirnya maju tanpa membangun sumber daya manusia yang canggih. Lihat Jepang, abad ke-19 Jepang membuka diri. Waktu itu
Kaisar Meiji terpaksa tunduk kepada meriamnya Commodore Perry kan. Meiji bilang oke, itu suatu penghinaan untuk Jepang. Tapi dia respons dengan positif. Yaitu dia ngirim mahasiswa, ribuan mahasiswa ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika. Hasilnya apa? Saya senang sekali membaca sejarah ini. 62 tahun setelah dipaksa Perry untuk membuka diri, armada Jepang mengalahkan armada Rusia di Teluk Tsushima. Ini pelajaran sejarah. Kita lihat Singapura. Singapura tahun 62, saya pertama kali mendarat di situ. Itu persis glodok, filthy, kotor, panas, di mana-mana nggak karuan. Singapura hari ini lain sekali kan? Padahal tempatnya sama, manusianya sama. Jadi yang penting kita bangun suatu sistem. Kembali lagi, pendidikan. Singapura berani invest untuk menarik orang-orang pintar dari negara mana saja untuk ikut membangun negaranya. Berarti dia punya nasionalis, patriotisme yang luas, bukan menyempitkan diri. Kita juga mestinya berani ngambil yang terbaik dari mana-mana, suruh kerja ini. Korea juga sebenarnya. Korea ada hari ini, saya belajar sejarah mengenai mobil di Korea itu, dia ambil ahli-ahli dari Inggris, Korea, membangun pabrik mobil. Sekarang dia ekspor kemana-mana. Nah, selama pendidikan di Indonesia belum bisa memadai menciptakan human resources SDM yang kreatif dan kritis, kita sulit bersaing dengan negara-negara lain. Bukan karena kita orang bodoh, ya, tapi sistemnya. Input begitu, outputnya juga nggak baik. Nah, kita memerlukan perubahan besar dalam sistem pendidikan kita.